Insan SIG, apakah Anda mengetahui seperti apa kerja sistem otomasi dan bagaimana teknologi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri? Melalui video pembelajaran kali ini, Insan SIG akan mendapatkan pemahaman lebih tentang sistem otomasi industri. Halo Insan SIG, selamat datang di video pembelajaran sistem otomasi industri. Perkenalkan, saya Ismi, yang akan memandu Insan SIG sekalian dalam mempelajari video ini. Pada akhir pembelajaran ini, Insan SIG diharapkan mampu untuk memahami hierarki sistem otomasi, sensor, transducer, aktuator, topologi jaringan, P&ID atau Piping and Instrumentation Diagram, Programming Language, Interlock, PID, Plant Optimizer, PLC, HMI, SCADA, DCS, komunikasi data seperti serial, RS485, FO, HART, Profibus, Modbus, Ethernet. Mari kita mulai dengan video sistem otomasi industri, section pertama. Dalam section ini, kita akan membahas tentang hierarki sistem otomasi, sensor, transducer, aktuator. Mari kita lihat ilustrasi awal mula tentang apa itu otomasi. Ketika memasuki ruangan gelap, apa hal pertama yang Insan SIG akan lakukan? Ya, tentu menyalakan lampu dengan cara menekan tombol saklar di dinding secara manual agar lampu menyala. Sekarang, jika kita memasang sensor di ruangan, seperti apa cara kerja sensor agar lampu bisa menyala? Sensor memiliki kontak terbuka sederhana di dalamnya, seperti saklar biasa. Cara kerja sensor ini adalah dengan mendeteksi kondisi di dalam ruangan. Dan ketika seseorang memasuki ruangan gelap tersebut, kontak yang semula terbuka akan menjadi tertutup, dan lampu akan menyala secara otomatis. Namun, ketika orang tersebut meninggalkan ruangan, dan tidak ada satu orang pun di dalamnya, maka kontak akan terbuka lagi dan lampu akan mati secara otomatis. Pemasangan sensor menyebabkan tidak perlu lagi menekan tombol saklar di dinding saat akan memasuki sebuah ruangan. Melalui sistem baru tersebut, semuanya terjadi secara otomatis. Sekarang, jika kita menganggap menyalakan lampu di dalam ruangan sebagai proses, kita dapat mengatakan bahwa ketika Insan SIG perlu menekan tombol di dinding, prosesnya terjadi secara manual. Sedangkan, proses terjadi secara otomatis ketika seseorang masuk atau meninggalkan ruangan. Lampu menyala dan mati sendiri. Kemudian, apa perbedaan antara proses manual dengan proses otomatis? Nah, cara otomatis jelas akan lebih nyaman, karena Insan SIG tidak perlu melakukan apapun. Selain itu, dengan cara otomatis, kita dapat melihat penghematan energi yang nyata. Karena dengan cara ini, ketika seseorang keluar ruangan dan tidak ada orang di dalam, sensor akan mematikan lampu setelah beberapa detik. Sekarang, mari kita bawa konsep yang sama ke pabrik, yaitu konsep manual versus otomatis. Saat kita akan memproduksi suatu produk, selalu ada garis awal dan garis akhir. Garis start adalah tempat masuknya bahan mentah ke dalam pabrik, dan garis akhir adalah tempat produk akhir diproduksi dan siap dikirim. Di antara garis awal dan akhir, ada proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jadi, di sini kita punya proses. Bahan baku dapat dianggap sebagai input untuk proses ini, dan produk akhir dapat dianggap sebagai output atau hasil akhir. Seperti halnya proses menyalakan dan mematikan lampu. Proses pembuatan produk di pabrik ini bisa terjadi secara manual atau otomatis. Untuk proses manual, kita dapat mempekerjakan beberapa pekerja untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi, dengan cara otomatis, kita dapat menerapkan sistem yang dapat menangani keseluruhan proses manufaktur, atau setidaknya sebagian darinya, secara otomatis. Prinsip tersebut berlaku untuk industri lainnya. Agar industri dapat memproduksi produk akhir berdasarkan standar baru, mereka harus memiliki proses manufaktur otomatis terkini. Jadi,
Otomasi industri adalah tentang proses berskala besar, dengan kualitas tingkat tinggi dan akurasi yang konsisten. Ketika kita perlu memproduksi produk dalam skala besar, dengan kualitas yang konsisten pada saat yang sama, kita perlu menggunakan jasa perusahaan teknik untuk merancang proses manufaktur otomatis untuk bisnis atau pabrik kita. Insan SIG. Setelah memahami otomasi industri melalui ilustrasi sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas tentang piramida otomasi dan perangkat apa saja yang berkaitan dengan piramida otomasi. Insan SIG. Berikut ini adalah piramida otomasi. Mari kita lihat satu persatu yang ada dalam bagiannya. Bagian pertama dan dasar piramida disebut sebagai field level. Terdapat perangkat seperti aktuator dan sensor yang dapat dilihat pada bagian field level. Field level adalah lantai produksi yang melakukan pekerjaan fisik dan pemantauan. Electric motors, hydraulic dan pneumatic actuators untuk menggerakkan mesin. Proximity switch yang digunakan untuk mendeteksi gerakan atau bahan tertentu. Photoelectric switch yang mendeteksi hal serupa. Semuanya akan berperan pada field level. Bagian berikutnya disebut dengan control level. Pada bagian ini, yang memiliki peranan penting, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller, dan PID atau Proportional Integral Derivative. Control level menggunakan perangkat tersebut untuk mengontrol dan menjalankan perangkat di tingkat field level. PLC mengambil informasi dari semua sensor, sakelar, dan perangkat input lainnya untuk membuat keputusan tentang output apa yang akan diaktifkan untuk menyelesaikan tugas yang ada di dalam program. PID biasanya diintegrasikan ke dalam PLC. Salah satu contoh pada industri adalah pemanas yang dikontrol melalui PID yang ada di dalam PLC.